Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Topmania yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana berzikir menggunakan Asmaul Husna. Topmania yang berbahagia, beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur atau juga berzikir. Ada pula seseorang yang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Bukankah seseorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan yang dekat dengan atasannya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, bila menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang di dalam hati akan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadhu yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir pun tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus disikirkan. Namun, yang penting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu. Topmania yang berbahagia, selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Atau kita bersedekah bukan karena kasihan,
tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Topmania yang berbahagia, hal ini seharusnya dapat kita lakukan karena pada waktu kecil kita patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua. Mengapa kita sekarang tidak patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika sholat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah, maka rasanya mustahil apabila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan lainnya. Topmania yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Al-insanu ma'alul khata' wa nisyan. Demikian sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya adalah manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah setiap keturunan Adam alaihi salam pasti melakukan kesalahan. Dan orang yang baik adalah kembali dari kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Berdasarkan ungkapan dan hadis di atas, manusia memiliki sifat dan karakter yaitu sering berbuat kesalahan dan lupa. Artinya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan lupa. Namun demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa tidak mengapa seseorang melakukan kesalahan dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat manusia. Topmania yang berbahagia, sebagai seseorang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Demikian pula dengan sifat lupa, kadang menjadi nikmat, kadang juga menjadi bencana. Nah, lupa dapat menjadi nikmat manakala seseorang terlupa dengan kejadian sedih yang pernah menimpanya. Itu merupakan bagian dari nikmat. Tapi nikmat juga bisa menjadi bencana atau membahayakan ya ketika seseorang tidak dapat melupakan kisah sedih yang pernah dialaminya. Itu contohnya. Ada lagi, lupa juga dapat menjadi bencana, yaitu ketika lupa tersebut mengakibatkan kecerobohan dan kerusakan. Banyak di antara manusia karena lupa melakukan sesuatu mengakibatkan manusia tersebut akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Topmania yang berbahagia, terkait dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya adalah dengan berzikir menggunakan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Nah, kata Asmaul Husna ini diambil dari Al-Quran surah Toha ayat 8 yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Topmania yang berbahagia, dalam Al-Quran
surah Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa asmaul husna merupakan amalan yang bermanfaat, yang mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut asmaul husna juga sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Topmania yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Topmania yang berbahagia, berdasarkan hadis di atas, menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah hanya dengan menghafalkannya saja seseorang itu dengan mudah akan masuk ke dalam surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya. Baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Topmania yang berbahagia, ada 99 Asmaul Husna yang kita ketahui, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya beberapa saja. Yang pertama adalah Al-Karim. Kalau secara bahasa, Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah diartikan bahwa Al-Karim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Ini sesuai dengan firman Allah ada di Quran surah Al-Infitar ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Topmania yang berbahagia, Al-Karim dimaknai sebagai maha pemberi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Satu hal adalah manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikapun miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dititipkan, melainkan meliputi segala hal, tidak hanya dalam urusan harta saja.
Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong, karena Allah telah memiliki sifat dermawan, tidak menyukai kesombongan. Ini yang perlu digarisbawahi. Allah tidak menyukai sifat kesombongan. Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun orang yang tidak dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena walaupun orang miskin pun telah diberi nikmat oleh Allah selain harta. Top mania yang berbahagia, Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian hamba itu mau bertobat kepada Allah. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya, selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Top mania yang berbahagia, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah Allah yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya, meminta kepada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Nah, Top FM Mania ini tentang Al-Karim, bahwa Allah memiliki satu sifat yang namanya Al-Karim, yaitu yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemaaf, juga diartikan yang maha menepati janji. Untuk yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah memiliki sifat Al-Mu'min yang artinya bahwa Dia adalah maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini, seperti yang kita sama-sama ketahui, penuh dengan berbagai macam permasalahan, penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh dengan berbagai macam cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rasa aman dalam hati, pastilah kita akan selalu merasa gelisah, takut, cemas. Nah, itu yang akan kita rasakan kalau Allah tidak memberikan rasa aman dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Top mania yang berbahagia, ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Al-Mu'min,
berarti kita memohon diberi keamanan. Kita memohon dihindarkan dari fitnah. Kita memohon dihindarkan dari bencana. Kita memohon dihindarkan dari siksa. Karena Dialah yang maha memberi keamanan. Dia yang maha pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan, ada bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ketika kita berzikir dengan menggunakan nama Allah Al-Mu'min, di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Al-Mu'min, yaitu Allah yang maha memberi rasa aman, juga terkandung pengertian bahwa sebagai hamba yang beriman, seorang mukmin dituntut untuk mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya. Nah, ini yang disebut sebagai bagaimana cara kita meneladani dan mengamalkan sifat Allah Asmaul Husna Al-Mu'min. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min itu artinya adalah bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ini yang perlu digarisbawahi sekali lagi, bahwa mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min artinya adalah bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ini berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya adalah demi Allah, tidak beriman. Ini sampai Rasulullah sampai mengucapkan 3 kali. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, tidaklah disebut orang yang beriman ketika orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang sekali lagi harus digarisbawahi, bahwa menjadikan orang lain merasa aman dari gangguan kita, baik gangguan mulut maupun gangguan perbuatan, itu adalah bagian dari cara meneladani dan mengamalkan sifat Allah Al-Mu'min. Top FM yang Top Mania yang berbahagia, mudah-mudahan dari 2 sifat atau Asmaul Husna tadi, yaitu Al-Karim dan Al-Mu'min, kita bisa mengambil teladan, kita bisa mengambil contoh, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menjadi seseorang yang dermawan, bagaimana menjadi seseorang yang pemaaf, bagaimana menjadi seseorang yang membuat orang lain aman ketika berada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio
Mantap.